Bisa teman-teman lihat ya, di sini saya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman yang harus saya kembalikan sebesar Rp1.150.000 dengan tanggal jatuh temponya tanggal 29 bulan 10 2022. Nah, jadi silakan kalian simak video ini baik-baik dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Karena untuk di aplikasi yang akan saya bahas di video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK. Nah, jadi jika mau teman-teman galbay, silakan nanti teman-teman galbaykan saja. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa ya sebesar Rp500.000 bagi penonton setia channel Info Recehan. Nah, untuk syarat-syaratnya silakan teman-teman simak, wajib like dan share video ini, kemudian subscribe channel ini, kemudian tulis komentar positif di channel ini. Nah, kemudian cantumkan nomor akun ataupun dana kalian ya, dan semoga kalian bisa beruntung dalam kesempatan giveaway ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dimurahkan rezekinya. Dan semoga juga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh. Sehingga kita bisa menjalankan aktivitas serta rutinitas seperti biasa. Bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana selalu memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu, bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon terus dukungannya bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya serta menyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya berikan. Dan semoga kebaikan dari teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru, mudah cair di tahun 2022 ini. Untuk aplikasi yang akan saya review adalah aplikasi yang masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Nah, namun sebelum teman-teman menginstal salah satu aplikasi pinjol yang ilegal, harap teman-teman perhatikan beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang akan saya berikan dalam video kali ini. Nah, untuk poin pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan terlebih dahulu keamanan data-data kalian. Untuk poin kedua, teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang terdaftar di OJK. Dan kemudian di poin ketiga, teman-teman jangan terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Oke teman-teman, sekarang saya akan coba menjelaskannya satu persatu. Untuk poin pertama, di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian ya. Contohnya nanti seperti di bagian kontak, penyimpanan, ataupun di ruang memori, pesan, kotak masuk, serta telepon. Usahakan ganti semuanya menggunakan data-data yang fake. Jangan sampai kalian nanti menggunakan data-data yang real. Karena jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real, apalagi terdapat foto-foto ataupun video pribadi kalian, maka nanti akan secara otomatis pada saat teman-teman melakukan peminjaman dan autol, malahan yang ada nanti data-data kalian akan tersadap dan akan disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Oleh sebab itu, harap teman-teman amankan terlebih dahulu. Kemudian untuk poin kedua, di sini teman-teman harus memiliki rawatan yang baik di aplikasi yang terdaftar di OJK.
Nah, di sini teman-teman, sebelum kalian melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, kalian harus cek terlebih dahulu apakah memiliki rawatan yang baik di OJK. Jika belum, di sini saya sedikit merekomendasikan ya seperti aplikasi Danamu, Investri, Kredit Pintar, ataupun EasyCash. Nah, untuk beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan karena terdaftar di OJK dan memberikan layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, jadi jika teman-teman nanti sudah memiliki rawatan yang baik di OJK dan tidak galbay ataupun gagal bayar, maka pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat di ACC-nya. Namun, jika teman-teman tidak memiliki rawatan yang baik, maka sudah saya pastikan pengajuan kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal manapun. Oleh sebab itu, harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Dan kemudian di poin ketiga, kalian jangan terburu-buru dalam hal melakukan peminjaman. Dikarenakan sekarang banyak sekali platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi hingga mencapai 20 juta rupiah lebih. Nah, jadi jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, kalian harus cek terlebih dahulu untuk keamanan data-datanya apakah aman ataukah tidak. Jika dirasa belum aman, maka saya sangat menyarankan jangan coba-coba melakukan peminjaman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan ya dalam kesempatan video kali ini. Dikarenakan saya memberikan edukasi seperti ini banyak sekali ya dari teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah lebih, hingga sampai akhirnya data-datanya disebarluaskan ataupun dibikin malu, hingga sampai pihak peminjam stres, ada yang bunuh diri, membakar rumah ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman kondisikan jangan sampai lagi terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Sangat disayangkan sekali teman-teman, dan marilah ya kita harus lebih pintar lagi di dalam hal memilih peminjaman mana yang baik untuk kita namun data-data kita aman. Nah, jadi seperti itu. Baik teman-teman, jika kalian sudah mengkondisikan seluruh data-data kalian dengan baik dan benar, kita langsung saja menuju ke aplikasinya ya. Jadi di sini untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan kepada teman-teman semua adalah aplikasi yang baru saja rilis minggu-minggu ini, yaitu aplikasi yang bernama Cash Now. Ini teman-teman aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store, jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Dan sedikit info teman-teman, aplikasi ini adalah aplikasi yang ilegal. Nah, jadi jika teman-teman ingin berniat melakukan aksi galbay dipersilakan. Karena untuk di aplikasi ini tentunya aman sekali untuk digalbay dan pastinya tidak ada DC lapangannya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan ya secara jelas-jelasnya bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja jika ingin teman-teman galbay. Namun itu semua kembali lagi ke pribadi teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman baik berbentuk barang maupun uang ya saya kembalikan. Nah, sekarang teman-teman kita cek terlebih dahulu ya untuk perizinan akses aplikasi ini ya. Mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun pasti akan mengakses ke kamera, kontak, penyimpanan lokasi dan juga telepon. Di sini saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh keamanan data-data kalian. Saya kasih contoh nanti untuk di bagian kontak. Kalian bisa menggunakan nomor kontak admin slot ataupun untuk cara mudahnya lagi, kalian bisa mengubahnya 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Kemudian untuk di bagian penyimpanan ya, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke galeri kalian, harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun video-video pribadi kalian. Kalian bisa ganti terlebih dahulu menggunakan foto-foto orang lain ataupun video-video orang lain. Serta nanti untuk di bagian telepon kalian bisa buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Karena cara-cara tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baiklah teman-teman.
Sekarang kita langsung saja ya membuka aplikasinya, dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi Cash Now ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat seperti inilah ya tampilan dari aplikasi Cash Now. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu ya tentang aplikasi yang satu ini. Untuk jumlah pinjaman yang diberikan dalam aplikasi ini sebesar 2 juta rupiah dengan tenor 180 hari dengan bunga perharinya 12%. Cukup tinggi sekali teman-teman. Namun sedikit saya kasih penjelasan seperti yang sudah saya jelaskan pada poin ketiga tadi ya. Kalian jangan terburu-buru, kalian harus cek untuk keamanan data-data kalian. Jangan langsung saja teman-teman melakukan peminjaman. Sebab begini teman-teman, biasanya ya untuk di aplikasi pinjol ilegal setelah nanti di ACC, biasanya hanya bisa dicairkan Rp600.000 serta tenor selama 7 hari dan bunganya sangat tinggi sekali. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di sini ada proses peminjamannya ya. Pengajuan hanya 3 menit. Nah, jadi teman-teman aplikasi ini cukup cepat ya dalam memproses data-data ya teman-teman. Untuk di informasi pertama ada sertifikasi identitas, informasi dasar, kontak telepon, dan rekening bank. Nah, jadi teman-teman cukup melengkapi keempat informasi ini saja ya, kita sudah bisa melakukan peminjaman dalam aplikasi Cash Now ini. Nah, baik, di sini untuk di bagian sertifikasi identitas, kita disuruh identifikasi wajah dan juga mengupload foto KTP bagian depan. Nah, jadi pada saat identifikasi wajah jangan sampai ya pencahayaan mengganggu wajah kalian. Jadi harus pas, jangan sampai blur ataupun pecah. Nah, jadi di sini teman-teman, jika kalian berhasil identifikasi wajah dan juga mengupload foto KTP dengan benar, maka nanti secara otomatis ya, nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP itu akan otomatis terisi. Nah, kemudian untuk di bagian agama ini tinggal teman-teman sesuaikan saja ya dengan agama kalian. Kemudian untuk di bagian pendidikan juga teman-teman sesuaikan saja, serta di status pernikahan teman-teman bisa sesuaikan saja. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa klik saja submit. Nah, maka di halaman berikutnya di sini ada informasi tambahan. Untuk di bagian alasan pinjaman, teman-teman bisa sesuaikan saja dengan alasan pinjaman kalian ya, ataupun kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Kemudian di bagian pekerjaan di sini teman-teman, kalian bisa sesuaikan saja dengan jenis ataupun tipe pekerjaan kalian. Namun saya kasih saran, meskipun kalian masih pelajar ataupun mahasiswa, ataupun masih belum memiliki pekerjaan, kalian tidak usah khawatir, kalian bisa isi karyawan swasta. Kemudian untuk di bagian nama perusahaan, teman-teman bisa menulislah menggunakan huruf kapital. Nah, untuk di poin pentingnya agar mudah dan cepat di ACC di penghasilan per bulan ya teman-teman. Meskipun kalian hanya digaji 1 juta ataupun 2 juta, kalian bisa isi saja di atas 4 juta rupiah. Ataupun teman-teman bisa sesuaikan saja dengan UMR pendapatan daerah teman-teman ya. Kemudian untuk di bagian pengisian alamat lengkap KTP, di sini teman-teman harus diisi dengan sebenar-benarnya. Sedikit info ya teman-teman. Dari kemarin banyak sekali ya dari teman-teman yang DM ke saya ataupun menghubungi saya bahwasanya dalam melakukan peminjaman autol. Nah, giliran saya cek ternyata pada saat pengisian alamat lengkap sesuai KTP kurang jelas ataupun tidak jelas ya teman-teman. Jadi maksud saya kalian harus isi sebenar-benarnya. Kalian itu tidak usah takut karena untuk di aplikasi pinjol ilegal itu tidak akan pernah berani untuk datang ke rumah, apalagi datang ke kantor kalian. Jadi seperti itu. Dikarenakan kenapa teman-teman? Karena pihak aplikasi pinjol ilegal tidak memiliki badan hukum yang resmi di Indonesia ini. Nah, jadi kalian harus isi sebenar-benarnya agar nantinya tingkat DACC-nya akan lebih tinggi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, jika sudah mengisi tahap informasi tambahan ini, kalian bisa klik saja lanjut. Di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi 2 informasi kontak darurat. Nah, di sini teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, gunakanlah kontak fake ataupun kontak nomor orang lain. Dan juga di sini kalian bisa bekerja sama saja dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Dan saya sarankan bagi teman-teman nanti yang sudah bersuami istri, untuk di hubungan yang pertama kalian istilah yang pasangan, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah kalian bisa klik saja lanjut.
Di halaman berikutnya bisa teman-teman lihat kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, di sini usahakan ya kalian harus memiliki akun bank terlebih dahulu. Dikarenakan untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain dan harus diisi dengan benar, jangan sampai salah ya teman-teman. Namun, bagi teman-teman yang ingin mencairkan lewat aplikasi e-wallet seperti Dana, OVO ataupun GoPay, untuk cara-caranya mudah teman-teman. Di sini untuk di bagian nama bank ya, kalian bisa isi saja Bank Danamon ataupun Bank CIMB Niaga. Kemudian nanti teman-teman bisa masukkan kode yang sudah saya berikan. Kalian bisa cek di tab komunitas ya. Di situ sudah saya berikan berapa kode-kodenya. Nah, jadi seperti itu. Jika sudah di sini teman-teman bisa klik saja konfirmasi. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya. Kita berhasil mendapatkan sementara jumlah pinjamannya di angka Rp2.500.000. Dan di sini ada tulisannya pinjaman akan dicairkan ke rekening berikut. Ini nama bank saya ya teman-teman yang saya cantumkan tadi. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan ya rekening bank, kalian bisa klik saja tanda plus yang ada di layar ini ya teman-teman. Nah, jika sudah kalian bisa klik saja lanjut. Nah, maka nanti di sini bisa teman-teman lihat ya, kita sedang berhasil mendapat penilaian kredit dari salah satu aplikasi. Dan ternyata di sini bisa teman-teman lihat ya, berhasil mendapatkan angka di angka Rp1.200.000 di aplikasi kredit pintar ya teman-teman. Di sini bisa kalian cek. Untuk jangka waktu pinjamannya 6 hari, kemudian bunga pinjaman 0, biaya layanan Rp420.000 dengan jumlah pembayaran Rp780.000 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 29 bulan 10 2022. Nah, jika teman-teman menyetujui dengan kalkulasi ini, kalian bisa klik saja ajukan sekarang ya. Nah, maka nanti secara otomatis pengajuan telah berhasil. Pemberi pinjaman sedang meninjau pengajuan Anda. Harap bersabar, Anda dapat memeriksa status pengajuan dalam status pinjaman. Nah, jadi teman-teman data-data sedang berhasil ya diperiksa oleh pihak analis maupun pihak audit. Nah, jadi silakan nanti teman-teman cek secara berkala smartphone kalian dan usahakan harus aktif ya. Karena pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon. Jadi seperti itu. Nah, oke, baik teman-teman, mungkin itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa sedikit membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.